الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian akidah pada kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap orang-orang kafir yang hidup di masa jahiliyah. Kita akan masuk pada bab yang ke-47. Qala Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Mujahid Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Al-Mas'alatu As-Sabi'atu wal-Arba'un, permasalahan yang ke-47, idhafatu ni'amillahi ila ghairihi, menyandarkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka mengingkarinya. Surat An-Nahl ayat ke-83. Pada bab ini dijelaskan salah satu karakter jahiliyah, perangai orang-orang kafir yang hidup di masa jahiliyah, yaitu mereka menyandarkan nikmat Allah kepada selainnya. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka tahu itu adalah nikmat Allah, tapi mereka sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka ingkari nikmat tersebut. Inilah salah satu perangai jahiliyah yang harus kita kenali, sehingga jangan sampai kita melakukan perbuatan yang seperti ini, yaitu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala padahal sudah mereka kenali, sudah mereka ketahui. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat ke-83, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, mereka mengenal nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mereka ingkari. Ulama mufassirin tentang ayat ini memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama atau makna yang pertama, yang dimaksud dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan agama Islam yang beliau bawa. Ini pendapat yang pertama, bahwa nikmat yang sudah mereka kenali di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran ajaran Islam. Mereka sudah tahu bahwa Islam merupakan nikmat dari Allah. Pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia merupakan nikmat dari Allah, tetapi mereka ingkari. Bahkan kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Sebab telah dikabarkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab Injil
dalam kitab Taurat, di dalam Zabur, telah Allah kabarkan akan datang nanti seorang Rasul yang memiliki sifat-sifat tertentu. Sehingga ketika Rasulullah SAW diutus, mereka mengenali beliau. Mereka tahu beliau adalah utusan Allah, dan ini merupakan suatu nikmat yang besar bagi umat manusia. Tetapi mereka masih mengingkari nikmat tersebut, yaitu mereka tidak mau beriman dengan Rasul yang diutus kepada mereka dan kepada seluruh umat manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya Islam adalah nikmat Allah yang Allah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam surat Al-Maidah, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Menunjukkan bahwasannya Islam adalah suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat manusia. Tetapi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin Quraisy yang sudah mengenali nikmat tersebut, mereka ingkari. Mereka tidak mau masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Oleh karena itu, jangan kita ikuti sifat ini. Kalau kita sudah mengetahui suatu kebenaran, ikuti kebenaran tersebut. Kebenaran itu merupakan nikmat. Mengetahui suatu kebenaran merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah mengetahui suatu kebenaran, suatu kewajiban yang harus kita amalkan, maka hendaklah kita amalkan. Jangan kita ingkari nikmat tersebut. Demikian pula apabila kita sudah mengetahui suatu perkara diharamkan, walaupun perkara tersebut sudah kita lakukan sejak kecil, seperti amalan-amalan bid'ah atau bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah jelas bahwa perbuatan tersebut adalah kebid'ahan ataupun kesyirikan, meskipun sudah kita lakukan sejak lama, bahkan diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita, tinggalkan. Kalau kita tahu ternyata itu salah, ini suatu nikmat. Allah berikan seseorang pengetahuan tentang kebenaran dan kesalahan adalah suatu kenikmatan. Maka hendaklah dia lakukan yang benar, tinggalkan yang salah. Jangan mengikuti sifat-sifat ahlul jahiliyah. Mereka sudah mengetahui kebenaran, mereka tahu itu adalah nikmat Allah yang sangat besar, tetapi mereka ingkari. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan mereka mengingkari nikmat Allah adalah mereka nisbatkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Dalam surat Al-Qasas ayat ke-78. Qarun mengatakan bahwasannya hartaku itu hanyalah harta yang aku dapatkan berdasarkan ilmu yang aku ketahui. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepadanya dia lupakan. Dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyandarkan nikmat itu kepada
Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Dia katakan, saya memperoleh harta ini karena kepintaran saya. Karena saya belajar ilmu ekonomi, karena saya belajar ilmu bisnis, saya pintar berbisnis, maka saya menjadi kaya. Ini ucapan Qarun. Dia sandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ini menafikan tauhidur rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Menafikan tauhidur rububiyah karena menisbahkan sesuatu bukan kepada penciptanya. Sedangkan menafikan tauhidul uluhiyah karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menisbahkan nikmat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini ulama mufassirin menyebutkan beberapa contoh ucapan-ucapan manusia yang terkandung di dalamnya pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu penisbatan nikmat tersebut kepada selain Allah. Seperti kata Al-Imam Mujahid rahimahullah, maksud firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, mereka mengenali nikmat Allah kemudian mereka ingkari. Huwa qaulur rajul hadza mali warithuhu an abai. Seperti seorang yang mengatakan, ini adalah hartaku yang aku wariskan dari nenek moyangku. Maka ucapan tersebut dijelaskan para ulama memiliki dua makna. Makna yang pertama, sekedar pengabaran bahwa saya punya rumah ini alhamdulillah warisan dari bapakku. Kalau cuma sekedar pengabaran seperti ini disertai pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah. Bukan termasuk kesyirikan. Tetapi apabila dia maksudkan bentuk yang kedua, dia nisbatkan nikmat itu kepada selain Allah, bersamaan dengan itu dia lupakan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan nikmat tersebut, maka hal ini bisa termasuk kepada syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar kalau dia meyakini nikmat tersebut, harta yang dia dapatkan tersebut semata-mata hanya berdasarkan warisan dari nenek moyangnya, tidak sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang menyebabkannya. Maka ini syirik besar. Adapun syirik kecil, kalau dia masih meyakini harta itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam ucapannya dia lupakan nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik kecil. Demikian pula berkata Aun bin Abdullah, yaquluna laula fulan lam yakun kadza. Mereka mengatakan, kalau Allah bukan karena fulan, maka tidak akan terjadi hal ini. Seperti seorang yang mengatakan, kalau bukan si fulan yang memberikan aku harta, maka saya tidak akan kaya raya. Atau kalau bukan karena dokter, saya tidak akan sembuh. Ini ucapan yang terkandung di dalamnya pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti ucapan orang-orang jahiliyah dahulu.
Dan di sini pun ada perincian yang disebutkan para ulama. Perincian yang pertama, kalau ucapan tersebut hanya berupa kabar yang benar, yang sesuai dengan kenyataan, maka tidak mengapa. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pamannya Abu Talib, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, tentulah Abu Talib di dasar neraka yang paling bawah. Maka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diringankan azabnya, walaupun tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka karena dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Maka ucapan seperti ini hanya sekedar pengabaran dan tidak mengapa. Bentuk yang kedua, kalau dia menginginkan ucapan tersebut untuk menjelaskan sebab. Untuk menjelaskan sebab. Saya memiliki harta disebabkan ada orang yang memberikan harta itu kepada saya. Atau saya memiliki harta disebabkan karena saya pintar di dalam mengelola harta. Dia tidak sebut. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada perincian. Yang pertama, kalau sebab tersebut merupakan sebab yang khafi, yang tersembunyi, la ta'zira lahu itlaqan, yang tidak memiliki pengaruh, seperti ucapan fulan, laula al-wali al-fulani al-mayyit lakana kadza wa kadza. Kalau Allah bukan wali yang sudah meninggal tersebut, maka saya akan mati misalkan. Tapi karena ada wali tersebut, dia menyelamatkan saya. Padahal wali tersebut sudah meninggal. Maka ini syirkul akbar. Ini adalah syirik besar. Karena keyakinannya, wali yang sudah meninggal tersebut memiliki suatu kemampuan yang tersembunyi, sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bentuk yang kedua, kalau dia menginginkan ucapan tersebut sebagai sebab, dia sandarkan suatu nikmat kepada sebab yang sahih, sebab yang benar. Dan sabit, benar-benar ada, baik secara syar'i maupun secara indrawi atau hissi. Maka hal ini dibolehkan dengan syarat dia meyakini sebab tersebut tidak berpengaruh dengan sendirinya. Dan dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan suatu kenikmatan. Maka ucapan tersebut tidak mengapa, sepanjang dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan tersebut. Kemudian bentuk yang ketiga, dia sandarkan nikmat tersebut kepada suatu sebab yang zahir, akan tetapi lam yathbut kaunuhu sababan la syar'an wala hissan. Tidak ditetapkan hal itu sebagai sebab, baik secara syar'i maupun hissi. Maka inilah yang termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang yang diberikan nikmat keselamatan, lalu dia mengatakan saya selamat karena saya punya
gelang yang selalu saya gunakan, gelang ini adalah pemberian Kiai Fulan. Atau saya punya cincin yang diwariskan dari mbah saya. Maka saya selalu selamat. Kemana-mana saya selalu dilindungi oleh cincin tersebut. Maka penisbatan nikmat seperti ini bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Syirik besar kalau dia yakini benda tersebut melindungi dia, bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik kecil kalau dia meyakini benda tersebut hanyalah sebab, sedangkan yang melindunginya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan seperti ucapan-ucapan orang jahiliyah tersebut adalah merupakan ucapan-ucapan yang mengurangi kesempurnaan tauhidur rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Demikian pula Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah mencontohkan yang termasuk syirik besar apabila mereka mengatakan hadza bi syafaati alihatina. Kita selamat karena adanya syafaat dari sesembahan-sesembahan kami. Maka ini adalah ucapan-ucapan jahiliyah menyandarkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam bentuk yang lain seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang fulan, karena suatu bintang tertentu, atau karena musim. Mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan-ucapan yang terkandung di dalamnya penisbatan suatu nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hendaklah apabila kita dikaruniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah. Kita katakan alhamdulillah. Nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita kalau kita mau mengabarkan, maka tidak mengapa. Kita kabarkan misalkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini nikmat dari Allah yang saya dapatkan melalui perdagangan, melalui kerja keras saya. Ya. Maka tidak mengapa, tanpa melupakan yang memberikan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun kalau kita hanya mengatakan saya dapatkan harta ini karena saya pintar, karena saya pandai berbisnis, saya pintar memanage atau mengatur usaha saya, dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini seperti ucapan Qarun, seperti ucapan orang-orang jahiliyah dahulu. Maka ini yang harus kita pahami, harus kita ketahui untuk kita hindari. Hendaklah kita selalu memuji Allah apabila kita dianugerahkan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita itu sangat banyak sekali, sangat besar, sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah.
Alhamdulillah pembahasan mengenai materi kajian telah selesai dan insya Allah kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan. Bagi antum semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke kami di 085353020304. 085353020304 atau bisa juga mengirimkannya melalui surat kalamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kenal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafidahullahu Ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah Ustaz. Aku minta hadis ketika duduk tasyahud akhir salat 2 rakaat. Dari Sidoarjo, jawab lewat SMS. Terdapat hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i juz pertama halaman 173 dalam sunannya. Kata Wa'il bin Hujr, wa idza jalasa fi rak'atain ajja'al yusra wa nasabal yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk pada salat 2 rakaat atau pada rakaat kedua, ajja'al yusra wa nasabal yumna, maka beliau akan duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Jadi persis seperti duduknya di antara 2 sujud atau duduk tasyahud awal. Baik. Bismillah, mau tanya bagaimana hukumnya menerima hadiah seperti orson dan kue kaleng dari orang tua murid yang beragama Kristen? Mohon dijawab melalui SMS. Yang pertama, kalau menerima hadiah dari orang Kristen, hukum asalnya mubah. Kalau sekedar menerima hadiah, hukum asalnya mubah. Kecuali ada di balik itu suatu dampak negatif. Misalkan diketahui bersama tujuan mereka memberikan hadiah karena suatu tujuan buruk, seperti misi kristenisasi, sebagaimana yang terjadi di banyak tempat, di antaranya di Kampung Laut, di Cilacap, di Nusa Kambangan, dan sebagainya. Hadiah-hadiah, sedekah-sedekah, sumbangan yang mereka berikan tujuannya untuk suatu misi kristenisasi. Pada akhirnya kaum muslimin diajak mengikuti kebaktian mereka. Setelah kebaktian diberikan hadiah, pada akhirnya kaum muslimin menjadi murtad. Maka kalau ada dampak seperti ini, ada indikasi berdampak seperti ini, maka tidak boleh diterima. Baik. Akan tetapi hukum asalnya mubah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah apakah berupa makanan atau yang lainnya dari orang-orang kafir. Tetapi yang kedua yang menjadi masalah, kalau ditanyakan di sini, yang memberikan hadiah adalah orang tua murid. Kalau misalkan
ini adalah orang tua murid di sekolah negeri, di mana guru-gurunya itu sudah digaji oleh pemerintah, ataupun sekolah swasta, di mana pihak sekolah telah menggaji guru-gurunya, maka haram hukumnya dia menerima apapun dari orang tua murid. Ini termasuk bagian dari riswah, bagian dari sogok menyogok. Bukan murni hadiah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang sahabat yang ditugaskan untuk memungut zakat, dia dilarang untuk menerima hadiah. Ini dijelaskan para ulama, setiap pegawai yang diberikan amanah dan sudah diberikan gaji oleh suatu perusahaan atau pemerintah, maka dia tidak boleh lagi menerima apapun dari pelanggan-pelanggan, misalkan dari klien dan sebagainya. Ini termasuk kategori riswah. Terserah mau dinamakan uang terima kasih atau uang rokok. Uang rokok apalagi, karena rokok itu sendiri sudah haram. Atau uang pulsa dan sebagainya. Ini tidak boleh. Seorang karyawan muslim yang amanah tidak boleh menerima yang seperti ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan? Quran surat apa? Surat Ar-Rahman banyak disebutkan beberapa kali, dimulai dari ayat ke-13 dan seterusnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dan seterusnya. Dalam surat Ar-Rahman banyak sekali disebutkan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami menanyakan bagaimana hukumnya memasak ikan bandeng yang telah dipindang ataupun di presto yang tidak diambil kotorannya. Jazakallahu khair. Baik, jazakumullah khair. Tidak mengapa insyaallah taala, sebab kotoran ikan itu bukan najis. Kotoran ikan bukan najis. Selama tidak memudaratkan, tidak masalah dimakan, ya. Karena dia bukan termasuk najis. Ya. Sebab untuk mengatakan sesuatu itu najis harus berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Iya. Katanya sholat tarawih sebulan penuh selamat dari jembatan Sirat. Benar tidak Pak Ustaz? Saya tidak tahu dalilnya. Wallahu a'lam. Baik. Benarkah rambut wanita itu walaupun panjang tidak boleh diikat, digelung ataupun dikepang? Apa dalilnya? Mohon dijelaskan. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khair. Saya tidak tahu dalilnya yang melarang. Tidak ada masalah. Tidak ada dalil yang melarang sepanjang yang saya ketahui wanita mengikat rambutnya. Ini sesuatu yang mubah saja. Baik. Apa hukum orang yang masuk agama Islam berawal dari lilitan hutang dan berharap bisa membantu dari kaum muslimin yang lain, dan sebaliknya dari muslim ke agama yang lain dengan alasan yang sama? Yang pertama, saya nasihatkan dulu bagian yang terakhir dari pertanyaannya, dari muslim ke agama yang lain dengan alasan terlilit hutang, maka ini adalah sebuah kebodohan. Ya. Sebab kalau seorang diperhadapkan kepada sebuah masalah, mestinya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah mengadu kepada manusia. Barang siapa yang mengadukan masalahnya kepada Allah, maka tidak lama Allah Subhanahu wa taala akan segera
memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya kalau dia adukan kepada manusia, Allah biarkan dia bergantung kepada manusia dan dia tidak akan pernah terpenuhi kebutuhannya. Dan apa yang dia derita hanyalah sebuah penderitaan yang sangat singkat dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana bisa orang yang berakal menukarnya dengan penderitaan yang abadi di akhirat kelak? Maka bagi seorang muslim yang dililit hutang ataupun penderitaan yang lain, hendaklah dia bersabar. Karena lebih baik dia bersabar di dunia, sebab dia tidak akan bisa bersabar dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlu sekali senantiasa memupuk keimanan. Karena hakikat orang yang pindah agama itu sebetulnya bukan semata-mata karena masalah duniawi, tapi memang karena da'ful iman, kurangnya iman. Kalau cuma sekedar kemiskinan, para sahabat dulu orang-orang miskin yang pertama kali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umumnya adalah orang-orang miskin. Tetapi mereka tetap bersabar. Walaupun berada dalam kemiskinan, mereka tetap bersabar. Jadi inti masalahnya sebetulnya adalah dha'ful iman, lemahnya keimanan. Adapun kalau sebaliknya, seorang kafir, seorang Kristen misalkan, masuk Islam karena dia terlilit hutang dengan harapan mendapatkan bantuan kaum muslimin, maka tentunya ini juga tidak sepatutnya. Karena orang yang masuk Islam mestinya betul-betul didorong oleh suatu kesadaran, yaitu keimanan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak, dan Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan selain Islam itu salah. Tetapi di sisi lain, sikap kita sebagai seorang muslim, biarkan saja. Biarkan saja kalau ada orang Nasrani misalkan mau masuk Islam dengan harapan dia mendapatkan zakat atau mendapatkan hadiah dan sedekah dari kaum muslimin, biarkan saja. Sebab kalau dia masuk Islam dan kita sebagai muslim menjalankan kewajiban kita untuk mendidik dia, maka dengan sendirinya dia akan mencintai Islam dan dia akan merubah niatnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk membujuk orang-orang kafir dengan harta. Bahkan Rasulullah SAW melakukan yang seperti itu. Orang-orang kafir dibujuk dengan harta. Seperti yang diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim. Beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'an illa a'tahu." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta suatu harta demi Islam kecuali beliau berikan. Maksudnya demi Islam, demi mengajak orang masuk Islam atau yang sudah masuk Islam agar kuat Islamnya, diberikan harta. Maka boleh. Walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Kata Anas bin Malik, dan sungguh telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, yakni seorang badui Arab dusun. Maka beliau memberikan kepadanya kambing sebanyak di antara dua gunung, yakni satu lembah. Bisa dibayangkan kalau kita alhamdulillah 2 ekor kambing kita berikan kepada orang yang masuk Islam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kambing kepada orang kafir ini yang banyaknya satu lembah di antara 2 gunung, tidak tanggung-tanggung. Faraja'a ila qaumihi. Maka orang ini pun kembali kepada kaumnya, faqala ya qaum,
Lalu dia mengatakan, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha al-faqr. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberikan suatu hadiah tanpa takut dengan kefakiran. Lalu kata Anas, wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya. Meskipun orang tersebut tidak masuk Islam kecuali karena dunia, fama yalbathu illa yasiran hatta yakuna al-Islam ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Akan tetapi tidaklah dia di dalam Islam kecuali dalam waktu yang singkat saja, sampai kemudian Islam menjadi sesuatu yang lebih dia cintai dibanding dunia dan isinya. Jadi kalau kita dengarkan ada orang kafir masuk Islam, sebetulnya dia cuma pingin kambing. Ya. Kebetulan tetangganya masuk Islam dapat kambing sepasang, dia juga pingin. Maka biarkan saja. Tetapi harus disertai dengan pengajaran kepadanya. Sehingga nanti dia benar-benar lebih mencintai Islam dibanding dunia dan segala isinya. Dan alhamdulillah, saya ingin memberikan kabar gembira pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan. Ada 3 orang atau 3 keluarga yang akan masuk Islam. InsyaAllah ta'ala 3 keluarga dari Desa Selok Jero, Nusa Kambangan akan datang pada hari ini untuk masuk Islam. Maka ini kesempatan yang besar bagi kaum muslimin untuk memberikan sedekah, memberikan hadiah, ataupun memberikan zakat, agar semakin kuat mereka dengan Islam. Oleh karena itu, saya ingin membacakan nasihat Al-Allamah Faqihul Asr Syekhina Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadis di atas, hadis yang kita sebutkan tadi di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Ini sebagai motivasi bagi kita untuk bersedekah dan memberikan hadiah kepada orang-orang kafir ataupun orang yang baru masuk Islam ataupun bahkan pelaku maksiat, agar mereka mau mengikuti ajakan kepada kebaikan yang kita serukan. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam akraman nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana yubdhilu malahu fima yuqarribu ila Allah subhanahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membelanjakan hartanya pada apa-apa yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, di antara bentuknya, annahu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alahu syakhsun 'alal Islam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dimintai suatu harta oleh seseorang demi Islam, yakni 'ala ta'lifi 'alal Islam war raghbah fihi, yaitu agar lebih menguatkan orang tersebut dalam Islam dan agar dia mencintai Islam, illa a'tahu, kecuali beliau berikan. Mahma kana hadha syai', berapa banyak pun yang dia minta. Hatta innahu sa'alahu Arabiyun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Sampai-sampai ketika beliau diminta harta oleh seorang Arab dusun, maka beliau berikan kepadanya harta yang banyaknya di antara 2 gunung. yakni memenuhi di antara 2 gunung, 1 lembah. Ay annaha ghanamun katsiratun a'tahu iyyaha ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Yakni kambing yang sangat banyak diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Lima yarju minal khair li hadzal rajul wa liman wara'ahu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan orang tersebut masuk Islam, demikian pula kaumnya. Jadi kita kasih kambing kepada mereka, nanti dia bilang sama tetangga-tetangganya, dia pulang kampung, nanti tetangga-tetangganya datang juga minta kambing, kita siapkan lagi kambingnya supaya mereka semuanya masuk Islam. Baik.
Wa yu'khadhu min hadzal hadits wa amsalih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya. Annahu la yanbaghi lana an nabta'ida an ahli al-kufri wa an ahli al-fusuq. Bahwasanya tidak sepatutnya kita menjauhi, yakni tanpa mendakwahi orang-orang kafir dan para pelaku dosa besar. Wa an nada'ahum lisyayatin tal'abu bihim, dan kita tinggalkan mereka bagi syaitan mempermainkan mereka. Bal nu'allifuhum wa najzibuhum ilaina bil mal. Bahkan seharusnya kita ikat mereka, kita tarik mereka kepada kita dengan harta. Wallin, dan dengan sikap lemah lembut. Wa husnil khuluq, dan dengan akhlak yang baik. Hatta ya'laful Islam, sampai mereka mencintai Islam. Faha huwa ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Maka inilah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'til kuffar, yu'tihim hatta minal fai'. Beliau memberikan harta kepada orang-orang kafir. Beliau berikan kepada mereka walaupun dari harta rampasan perang. Bal inna Allah ja'ala lahum haddan minaz zakah. Bahkan Allah telah menjadikan bagi mereka bagian dari zakat. Jadi yang dimaksud dengan mu'allaf yang berhak menerima zakat itu bukan cuma orang Islam yang baru masuk Islam, tapi orang yang masih kafir pun itu disebut mu'allaf kalau diharapkan dia masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir yang kelihatannya dia bisa diajak masuk Islam, itu termasuk mu'allaf. Berikan kepada dia zakat. Nu'tihim linu'allifahum 'alal Islam hatta yadkhulu fi dinillah. Kita berikan zakat kepada mereka agar hati mereka cinta kepada Islam, kemudian mereka masuk ke dalam agama Allah ini. Wal insan qad yuslim lid dunya. Dan bisa jadi kata beliau seseorang itu masuk Islam karena dunia. Walakin idza dzaqa ta'mal Islam raghaba fihi atau raghiba fihi. Akan tetapi apabila dia telah merasakan manisnya Islam, indahnya Islam, maka dia akan mencintai Islam. Hatta yakuna ahabba syai'in ilaihi. Sampai Islam menjadi sesuatu yang paling dia cintai. Maka inilah nasihat para ulama yang merupakan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan harta kepada mereka agar mereka mencintai Islam. Sehingga kalau mereka sudah mencintai Islam, maka bukan harta lagi yang mereka inginkan, tapi benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kesempatan emas bagi kita. Insyaallah taala pada hari ini akan ada 3 orang. Ya, kalau sebelumnya 2 keluarga, alhamdulillah, yakni Bapak Tunut dan istrinya, kemudian Bapak Suminta dan istrinya telah masuk Islam. Sekarang tetangga-tetangganya datang. Ya, mereka mau masuk Islam, maka siapkan kambingnya. Ya, baik. Siapkan hadiah-hadiah. Siapa yang mau bersedekah dengan uang, dengan baju muslimah, baju muslim atau baju muslimah, gamis, baju koko, atau mukena, dan sebagainya, itu disiapkan. Ini kesempatan besar bagi kita untuk menerapkan salah satu metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi baru saja kita jelaskan. Ini betul-betul metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sayang sekali justru yang melakukannya adalah para misionaris Kristen, para pendeta. Mereka yang datang kepada kaum muslimin kemudian pura-pura menawarkan bantuan, pada akhirnya kaum muslimin diajak untuk murtad, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka gunakan karena kita lupakan. Maka ini sebuah kesempatan yang besar. Iya. Baik. Apa hukumnya mentahnik bayi yang baru lahir dan bagaimana caranya? Dan apakah ada doa khusus? Hukumnya termasuk sunnah. Caranya adalah kurma kita kunyah, ya, kita kunyah, kemudian diusapkan atau dimasukkan di mulut bayi tersebut. Ya. Kunyah sampai halus sehingga mudah dia menghisap, ya, kurma tersebut. Dan disunahkan kita datang kepada seorang yang saleh, kemudian dia yang mentahnik bayi tersebut.
Adapun bacaan khusus, saya tidak tahu kalau ada dalil sebuah bacaan khusus, tapi minimalnya kita baca basmalah, karena itu doa makan. Ya, dan ini termasuk memberikan makan kepada bayi tersebut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengobati dengan abu hangat makruh atau tidak? Tidak masalah. Yang makruh itu apabila dia menyakiti. Ya. Seperti besi panas. Kalau cuma sekedar hangat-hangat, tidak panas sampai menyakiti, tidak ada masalah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau tanya, bagaimana hukum seni kuda lumping? Apakah tergolong syirik atau bukan? Karena aku pernah menjadi pemain seni kuda lumping, Imam Mustalih di PKC Banyumas. Pak Kuncen Banyumas. Ini Masya Allah, sampai Banyumas ini. Baik. Apa yang dimaksud dengan seni kuda lumping? Kuda lumping kan biasanya orang dikasih jampi-jampi dimasukin jin, kemudian sampai dia tidak sadarkan diri, makan beling. Baik, ini termasuk sihir. Ini termasuk sihir. Kuda lumping itu termasuk sihir, termasuk bentuk ta'awun dengan syaitan. Iya. Maka ini harus dihindari dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk syirik. Ini termasuk perbuatan syirik. Baik. Alhamdulillah, ini yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.